Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Saya ulang sekali lagi. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Sama-sama. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Sekali lagi. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Terima kasih.
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan kami datang. Ya Tuhan kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami mengharap padamu? Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan hari ulang tahunnya Otniel Moklo, juga untuk mereka yang bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas berkat melalui terkabulnya novena 3 Salam Maria dari saudara Martinus Sarah. Juga kita mengenang dan mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, Ibu Tince Tio, Elizabeth Cassandra Briel Bota, Stanislaus Pare, dan Robertus Riben. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima, yang dalam tradisi gereja dikenal dan dikenangkan sebagai Minggu Sengsara. Sengsara Tuhan semakin nampak untuk kita, kemuliaannya justru seolah-olah tersembunyi. Hal itu nampak secara kasat mata melalui simbol yang ada di dalam gereja kita, patung Tuhan dan juga simbol-simbol yang ada ditutup dengan kain berwarna ungu. Semoga sengsaranya, penderitaannya, pengorbanannya berkenan untuk menyelamatkan kita, dan kita semua memetik teladan pengorbanan itu dalam hidup kita melalui apa yang dapat kita buat, apa yang dapat kita lakukan untuk sesama dan juga untuk alam semesta. Mari saudari dan saudara, kita sadari kerapuhan, kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar dapat menghasilkan buah yang berlimpah. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan, untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus kasihanilah kami,
Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sabda Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya
hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam hatiku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bertobat berarti mati dalam dosa dan bangkit bersama Kristus. Bertobat berarti menabur benih-benih kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus pada saat-saat menjelang kematiannya, Injil Yohanes pasal 12 sampai dengan terakhir itu berkisah tentang saat-saat terakhir Yesus. Di sana ia mengucapkan sebuah kalimat yang sangat bermakna dalam hubungan dengan penderitaan dan kematiannya. Ia mengatakan, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kata-kata Yesus itu seolah-olah menjadi penegasan atas apa yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Hukum alam itu dengan sangat jelas menampakkan kepada kita bahwa dalam dunia tumbuh-tumbuhan, biji gandum, biji jagung, biji padi atau buah kelapa memang harus jatuh, masuk ke dalam tanah, membelah dirinya, merusak dirinya, baru bisa berkecambah, bertumbuh, menghasilkan banyak biji gandum yang lain, biji jagung yang lain, biji padi atau pohon kelapa. Kalau ia tidak jatuh, ia tinggal sebiji saja, tidak menghasilkan apa-apa. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Dan ini sudah menjadi hukum alam.
Demikian juga dalam dunia binatang, dalam dunia fauna, dikatakan seekor laba-laba jantan sesudah mengawini betinanya, ia akan memberikan dirinya untuk disengat oleh si betina dan mati. Mengapa? Karena bangkai laba-laba itu akan menjadi makanan bagi anak laba-laba pada awal kehidupan sesudah mereka menetas. Satu harus mati untuk menghasilkan kehidupan bagi yang lainnya. Dan kisah yang sering kita dengarkan sepanjang tradisi dan sejarah gereja adalah kisah tentang burung pelikan. Pada saat sulit mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan, pada saat musim paceklik, induk dari burung pelikan itu akan mematuk dadanya, ia akan merobek dadanya, dari sana keluar darah, dan darah yang keluar dari dadanya itu menjadi penyambung hidup bagi anak-anaknya di musim kering. Sekali lagi, satu harus jatuh, satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Demikian pula dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam dunia manusia, manusia itu dilahirkan, bertumbuh, dan berkembang. Karena ada pengorbanan manusia yang lain. Entah itu orang tua, ayah, ibu, entah itu saudari-saudara, sahabat, teman, kenalan, maupun siapa saja yang mau mengorbankan diri untuk kita. Maka sebenarnya kita hidup, kita bertumbuh, kita berkembang di atas pengorbanan orang lain, sadar atau tidak. Saudari-saudara yang terkasih, ketika Yesus berbicara tentang biji gandum yang harus jatuh untuk menghasilkan banyak buah, ia sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah biji gandum yang harus jatuh itu. Dialah biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan kehidupan bagi kita, bagi saya, bagi bapak ibu, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, adik-adik sekalian. Dan inilah pengorbanan Yesus. Minggu depan kita akan memasuki pekan suci. Kalau kita mendengarkan dengan baik Injil dalam Minggu Palma atau pada Jumat Agung yang lebih kita kenal sebagai Pasio, di sana imam besar akan mengeluarkan sebuah pernyataan yang menunjukkan bagaimana Yesus memang harus berkorban untuk kita. Imam besar itu mengatakan, lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa. Juga ketika Yesus mati disalib, seorang serdadu yang kita kenal dalam tradisi bernama Longinus, dia menikam lambung Yesus. Dan dari lambung Yesus keluar air dan darah yang kemudian menjadi sumber kehidupan bagi kita. Ketika Yesus dimakamkan, biji gandum yang sudah mati itu, ketika bangkit, biji gandum kemudian bertumbuh, berkembang, mekar, menjadi sumber keselamatan, menjadi kehidupan bagi kita semua. Dan inilah yang sebenarnya kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Kalau kita mengingat aklamasi anamnesis sebelum tata perayaan Ekaristi yang baru, pastor atau imam menyanyikan setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita mengenangkan Tuhan. Roti Ekaristi yang kita terima sebenarnya adalah sebuah bentuk pengorbanan Tuhan. Ia memberikan tubuhnya, ia memberikan dirinya supaya kita hidup. Dan inilah sebenarnya paradoks salib. Yang bagi orang Yahudi adalah sebuah kebodohan, bagi orang-orang Romawi adalah sebuah kehinaan, tetapi justru menjadi keselamatan bagi kita. Dengan sengsara dan kematiannya, semua penderitaan, semua pengorbanan, bahkan kematian mendapatkan arti yang baru. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, kita sering mendengar dalam kehidupan kita pepatah bahasa Inggris yang berbunyi no pain, no gain.
Tidak ada kejayaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada yang namanya pain, sakit, atau mungkin lebih rohani kalau kita menyebutnya sebagai suffering. Pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan semua berbuah manis. Perkembangan, kejayaan dan keselamatan tidak bisa kita peroleh tanpa adanya usaha dan pengorbanan. Kemenangan tidak bisa diraih hanya dengan jalan pintas. Dengan demikian, menuju keselamatan tidak pernah ada yang namanya jalan pintas. Sekali lagi, untuk selamat tidak ada yang namanya jalan tol, tidak ada yang namanya uang elektronik. Yang namanya keselamatan itu kita perjuangkan sepanjang dan selama hidup kita. Maka kita harus mengalami yang namanya roda kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan semuanya itu hanya menjadi bermakna kalau kita melihatnya dalam terang penderitaan, sengsara, dan pengorbanan Kristus. Sekali lagi, inilah paradoks salib. Justru melalui penderitaan salib, melalui sengsara di salib, Yesus menyelamatkan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi biji gandum itu. Kita hendaknya menghayati misteri biji gandum yang mati kemudian berbuah banyak. Kita tidak perlu mencari penderitaan, kita tidak perlu mencari korban, ya, tidak perlu mencari kesana kemari, tetapi kitalah yang perlu berkorban untuk orang lain. Mungkin kita tidak akan mengalami yang namanya digantung di kayu salib. Mungkin kita tidak akan mengalami yang namanya disiksa, didera, diludahi, dimaki. Atau yang seperti tergambar dalam film The Passion of Christ selama kurang lebih 3,5 jam. Penderitaan Yesus itu begitu-begitu mengerikan, begitu menakutkan, dan mungkin tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa untuk menahan penderitaan sekuat Tuhan kita Yesus. Namun kita bisa membuat pengorbanan-pengorbanan kecil dalam hidup kita setiap hari. Dalam keluarga, dalam masyarakat kita, di lingkungan hidup kita, dimanapun kita berada. Bahkan ketika Bapak Ibu sudah datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, sudah melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil. Sadar atau tidak, itulah jalan menuju keselamatan. Dan kita perlu menghidupi pengorbanan itu tidak dengan kepala yang tertunduk, tetapi dengan kepala tegak. Karena Yesus sudah pertama berkorban untuk kita dengan kepala tegak. Masing-masing dari kita pasti memiliki salib. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang perlu kita buat juga kemudian adalah memikul dan memanggul salib kita. Karena salib kita tidak akan pernah sia-sia. Seorang suami mungkin menanggung salib dari cerewetnya istrinya. Ya, waktu tunangan dikasih engagement ring, waktu nikah dikasih wedding ring, sesudah nikah suffering. Ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menikah kering. Tetapi itulah salib. Salib yang harus dipikul. Mungkin juga seorang istri memikul salib oleh karena perbuatan dan tingkah laku suaminya. Mungkin orang tua memikul salib oleh karena perbuatan tingkah laku anak-anaknya. Dan seorang anak juga mungkin harus menanggung salib oleh karena tuntutan orang tua yang begitu luar biasa. Nah, saudari-saudara yang terkasih, pengorbanan Yesus luar biasa untuk kita. Ia mencintai kita, Ia mengasihi kita. Cara yang dapat kita tempuh untuk bisa mengasihi Yesus, mari kita memikul salib kita setiap hari dengan penuh sukacita. Santo Paulus dari salib, seorang imam Ordo Karmel mengatakan, in cruce salus, pada salib ada keselamatan. Tuhan memberkati kita.
Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa agar dianugerahi keberanian Kristus untuk menghadapi hidup dengan masalah-masalahnya, bahkan untuk menghadapi kematian demi kehidupan dan perkembangan bagi diri kita sendiri dan sesama manusia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi gereja yang menghadapi tuntutan untuk menyembuhkan dan memperbarui masyarakat kita yang sakit. Ya Bapa, semoga gereja sanggup melaksanakan panggilannya terhadap masyarakat kami tanpa membiarkan diri terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi kita sendiri serta saudara-saudari kita sebangsa. Ya Bapa, semoga di tengah-tengah kegoncangan zaman ini, kami belajar menyisihkan kepentingan diri yang sempit demi keadilan dan persaudaraan bagi seluruh bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin dan menderita, bagi para korban ketidakadilan dan pemerasan, bagi mereka yang terlupakan dan putus asa. Ya Bapa, semoga kami menunjukkan pengertian bagi mereka yang menderita dan ikut mencari daya upaya untuk meringankan beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, bagi mereka yang tidak berharap lagi pada orang lain, bagi mereka yang takut meninggal dunia. Ya Bapa, semoga lewat kami Engkau memulihkan harapan mereka atas hidup dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi umat di paroki kita, serta umat paroki-paroki lain. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari makna dan harga penderitaan serta pengorbanan yang diterima dengan rela demi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang bergembira dan bersyukur atas karunia serta berkat Tuhan, Saudara Martinus Sara dan juga Otnil Molo. Ya Bapa, semoga anak-anak-Mu yang bersyukur atas kelimpahan rahmat serta berkat yang telah mereka terima, senantiasa mengarahkan hati, budi, dan pikiran, tingkah laku serta perbuatan mereka setiap hari hanya kepadamu saja. Dan kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kesehatan, jiwa dan raga, semangat, sukacita, serta kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Teristimewa bagi yang merayakan ulang tahun, semoga mereka senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam semangat serta teladan cinta yang telah
diberikan oleh putramu. Semoga orang tua sanak keluarga juga senantiasa Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan rahmat yang mereka butuhkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Elizabeth Cassandra Brilbota, Stanislaus Pare, Robertus Riben, dan Ibu Tince Tio. Ya Bapa, anugerahkanlah kehidupan dan keselamatan abadi bagi saudari-saudara kami yang telah berpulang ini. Terimalah mereka dalam keabadian, anugerahkanlah pengampunan bila di antara mereka masih ada dosa, kelemahan, dan kekurangan yang menghalangi mereka untuk sepenuhnya bersatu denganmu. Semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, ditabahkan, dan dihibur dalam iman, pengharapan, dan kasih akan penderitaan dan pengorbanan putramu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan doa-doa pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, begitu sukar bagi kami untuk hidup, bukan bagi diri kami sendiri, melainkan bagi orang lain, karena kami takut berkorban. Buatlah kasih kami cukup kuat untuk tidak menarik batas-batas dan untuk menerima resiko cinta kasih, berkat kekuatan Dia yang telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita iringi persembahan kita dengan lagu Datanglah di Sisiku, Datanglah di Sisiku. Datanglah di sisiku, di Kau Tuhan cahaya hidupku. Hati sepi ku sendiri, tiada kawan, tiada cinta dalam hati. Datanglah di sisiku, datanglah di sisiku. Padam suram semangat hidupku, tantanganku, rintanganku, tiada tahan ku menyangga dan memikulnya. Datanglah di sisiku, daku ingat padamu yang sengsara di taman zaitun. Dosa dunia yang Kau sangka dalam membela manusia durhaka dan murka. Daku ingat padamu.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih. Dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Pada Bakti 369. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat, batu sendi kekal, jalan ke surga, Gembala pemurah. Sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami memohon Allah Maha Rahim, suri tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami akui kejahatan kami, serta bertobat dengan sungguh hati. Bapa penyayang, ampunilah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Tuhan tersuci, besarlah cinta-Mu, rela disalib hanya bagi kami. Ingatlah kami, jangan sampai hilang. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga kami terdorong untuk berani berkorban untuk kesejahteraan bersama berkat pengorbanan putramu yang kami rayakan ini. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian
Bapak Ibu untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu, kolekte gereja 18.900.000, sumbangan pemeliharaan gereja 12.485.000, aksi puasa pembangunan 12.411.000, dan kolekte misa Jalan Salib 3.158.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Lantai 1. Yang ketiga, mohon perhatian khusus kita untuk jadwal Pekan Suci mulai minggu depan. Ibadat dan penerimaan sakramen tobat akan dilaksanakan Senin tanggal 18 Maret jam 17, jam 5 sore. Kemudian misa Minggu Palma pada Sabtu sore akan dilaksanakan pukul 18. Sedangkan misa Minggu Palma untuk hari Minggunya dilaksanakan seperti biasa. Dilaksanakan pukul 6.30, pukul 6.30, setengah 7 pagi, setengah 10 dan jam 5 sore. Saya ulangi, pukul 6.30 lebih pagi dari biasa, pukul 9.30 diundur setengah jam, dan pukul 17. Kemudian misa Kamis Putih dilaksanakan 2 kali, jam 16 dan jam 19. Jadi jam 4 sore dan jam 7 malam. Mohon diperhatikan jam-jamnya. Kemudian untuk Jumat Agung dilaksanakan pukul 14.30, setengah 3 sore, dan pukul 18.30, setengah 7 malam. Ya, 2 kali seperti biasa. Dan untuk Sabtu Vigili tanggal 30 Maret itu biasanya 2 kali, ini sekarang sisa sekali pukul 18.30. Pukul 18.30, mohon diatur waktunya, jangan sampai ada yang datang jam 9 malam sudah tidak ada misa, sudah tidak ada Sabtu Vigili ya. Jadi Sabtu Vigili itu cuma satu kali, jam setengah 7 malam. Kemudian untuk Minggu Paskah dilaksanakan 2 kali, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Demikian mohon diperhatikan untuk jadwal Pekan Suci. Kemudian untuk dari tim dekorasi Paroki Kristus Raja mengharapkan dukungan umat untuk memberikan bantuan berupa sumbangan baik berupa bunga maupun dana untuk persiapan Pekan Suci, dan mungkin akan lebih menghias gereja dengan lebih meriah. Sumbangan dapat disampaikan langsung ke tim dekorasi atau menghubungi Ibu Mika dan Ibu Selvia Chandra. Kemudian pada saat Pekan Suci mohon diperhatikan untuk para umat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi agar lebih memilih kendaraan umum, misalnya kendaraan ojek online atau Grab online, karena ruangan parkir kita tidak akan digunakan untuk parkir tapi digunakan untuk menampung umat yang tidak tertampung di gereja. Jadi mohon diperhatikan itu, kita tidak datang menggunakan kendaraan pribadi karena akan sangat mengganggu di depan. Lalu lintas akan terganggu jika semua menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil. Terima kasih, demikian untuk pengumuman pagi ini. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam perayaan ini untuk partisipasi aktif kita. Juga untuk semua yang telah mengambil bagian sebagai pelayan liturgi dalam Ekaristi ini. Mari saudari dan saudara, kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Jangan diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Jangan sampai Kau tinggalkan aku